Saya dari 95 dari Garut. Saya kan dari Sumatera Selatan. Papua di Jayapura. Omsetnya 2,8 miliar. Mohon maaf, denger seblak tuh baru hari ini. Aku tuh balesin orderan sampai jam 3 pagi. Don't give the money back to me. Itu dikasih aja, terserah ke masjid-masjid atau ke yatim piatu seperti itu. Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now season keempat. Ribuan UMKM dari berbagai macam produk UMKM telah mendaftar untuk mengikuti babak kompetisi Juragan Zaman Now season keempat. Mulai dari produk makanan, produk minuman, hingga produk-produk dari industri kreatif hasil karya anak bangsa. Back dulu, seperti apa sih keseruan Juragan Zaman Now season sebelumnya? Ribuan UMKM telah mendaftarkan usaha mereka di program Juragan Zaman Now Metro TV. Namun hanya UMKM terpilih saja yang dapat mengikuti babak kompetisi Juragan Zaman Now. Saya rasa produknya menarik sekali. Menurut saya ini enak. Permintaan yang dari pasar itu seberapa banyak? Idenya sangat bagus, kreativitinya sangat tinggi. Rotinya enak, tipe yang kalau lewat pingin beli gitu ya. Beribu-ribu macam keripik ikan patin yang ada di market. Dan ini satu yang terbaik. Rasanya enak, habis soalnya. Bagus sekali. Menurut aku bagus. It's way beyond standard. Ini bagus. Ini Juragan Zaman Now dari season 1, 2, 3, dan sekarang 4 itu selalu ada perkembangan yang sangat baik ke depannya gitu. Dan kita hadir untuk teman sharing kepada UMKM-UMKM yang ada dan bagaimana sih sebetulnya kita bisa tanpa menggurui mereka itu membantu mereka dari segi manajemen, bisnis, dan semua hal lain yang bisa membantu perusahaan mereka secara positif. Satu pecinya berapa harganya? Harga yang kita tawarkan dari 125 sampai 200 ribu. Bukan hanya suatu UMKM lagi ya, Mbak sama Mas sudah membuat suatu entity. Saya diberikan kesempatan yang sangat terhormat menjadi salah satu dari panelis di Juragan Zaman Now, di mana dalam kapasitas ini saya diminta untuk memberikan masukan, kadang-kadang juga mengkritik. Namun kesan saya mengenai pengalaman ini adalah justru saya yang banyak belajar. Saya yang diberikan banyak inspirasi, diberikan banyak semangat dari para peserta Juragan Zaman Now yang memberikan saya benar-benar suatu kebanggaan bisa menjadi bagian dari acara ini. Menurut saya ini oke banget karena rasanya bersih tapi otentik. Kadang-kadang kalau bersih itu jadi bland gitu. Rasanya kami selalu belajar mengenai banyak hal industri baru, kemudian juga banyak dapat inspirasi dan pelajaran dari apa yang dilakukan oleh juragan-juragan yang ada gitu. Jadi kami semua saling belajar gitu. Juragan Zaman Now ini satu media ya, satu vehicle yang bisa teman-teman gunakan nanti untuk terus membangun bisnisnya dan menginspirasi banyak orang. Jadi it's very keren lah bahasanya gitu.
banyak sekali pengalaman-pengalaman jatuh bangun yang dialami yang sangat layak ya. Dan also semacam give back lah ya untuk anak-anak yang muda yang sekarang semangat membangun bisnis barunya, sehingga kita bisa memberikan masukan, bahkan potentially support dari dana atau bahkan investment, sehingga saya sangat personally sangat happy bisa diajak dan memberikan masukan di acara ini. Kalau dari segi peserta atau potential juragan itu lebih baik, mereka lebih ready dan lebih bisa mempertahankan presentasinya. Tapi tentu masih banyak PR yang mesti dilakukan untuk bisa mencapai tujuannya, terutama membalance antara produk dan keinginan investasinya. Selamat Ibu Maharani. Tidak hanya memberikan bantuan modal dan investasi, program Juragan Zaman Now juga memiliki misi menaikkan kelas UMKM ke level yang lebih tinggi. Sudah ratusan juta hingga miliaran rupiah yang digelontorkan para panelis untuk berinvestasi kepada para peserta Juragan Zaman Now. Seperti produk tampah yang satu ini. Peserta dari Juragan Zaman Now Season 2 yang mendapatkan investasi senilai 1 miliar rupiah. Tidak hanya produk tampah, ada belasan peserta dengan produk yang berbeda juga mendapatkan tawaran investasi dari panelis. Seperti Rian Angkawijaya, peserta Juragan Zaman Now Season ke-1 yang merupakan pemilik dari Snazzy Boom. Investasi 320 juta. Deal or no deal? So we have a deal, right? Deal. That's good. Packagingnya was done well, coloringnya was done well dalam packagingnya. So di sini saya lihat beliau berhasil membalance itu dengan tidak terlalu manis, dengan halus, dan ditambah dengan satu gimmick yang terus dikocok itu. Dan itu yang membuat saya lihat ada jiwa entrepreneur yang besar di bisnis ini. Banyak banget ya kawan yang nge-DM saya itu waktu ketika dapat pendanaan dari Pak Irwan JJN Season 1, nge-DM, "Kak, pengen nih bisa dapat pendanaan juga dari Pak Irwan atau Pak Reno gitu kan, atau Kang Rex gitu kan." Nah saya bilang ke mereka gitu loh, maksudnya ya memang bener kalian dapat pendanaan, tapi value-nya tuh nggak cuma lihat dari segi materinya aja. Karena gimana pun ketika kalian diinvest sama seseorang, harus lihat dulu nih satu value apa tidak dengan kita gitu kan. Kemudian apa yang kamu bisa pelajari dari para pengusaha-pengusaha ini gitu loh. Karena ketika berjalannya waktu itu nggak semanis harapan kita kadang kan. Mungkin banyak yang ikut JJN, nggak tahu ya, saya nggak mengeneralisir semua, tapi mungkin banyak juga seperti itu karena banyak yang nge-DM saya tujuannya ke sana, pengen dapat investasinya, dapat uangnya, exposure, kemudian berkembang tiba-tiba bisnisnya growth seketika juga gitu kan. Nggak bisa kayak gitu karena ketika udah dapat investasi pun kita as entrepreneur-nya harus punya tanggung jawab gitu loh. Tanggung jawab ya salah satu tahapan awalnya ketika di due diligence kan, pasti kan di due diligence dulu kan, dilihat bener nggak sih nih bisnisnya, realitanya di lapangan seperti apa. Karena mau bagaimanapun kan beliau-beliau ini kan maksudnya orang-orang yang bekerja juga secara profesional. Berbagai kisah unik hingga inspiratif terjadi sepanjang perjalanan 3 tahun kompetisi Juragan Zaman Now. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.